Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5158 sampai bab 5160. Mata Humazi langsung berbinar, mengamati sang saintes seolah-olah dia bisa melihat menembusnya. Tatapannya berkilauan karena nafsu, hampir meneteskan air liur. Sudah lama ku dengar bahwa saintes dari Blood Shadow Palace sangat hebat di ranjang. Aku ingin sekali menguji kemampuanku, yang dikenal sebagai pria 10 kali semalam. Aku ingin tahu apakah aku bisa memenangkan hati saintes? Humazi menggodanya tanpa malu-malu. Sang saintes mendengus dingin, tak tahu malu. Dia mengangkat tangan gioknya, dan seberkas cahaya merah darah melesat ke arah wajah Humazi. Humazi tidak menghindar. Dengan kibasan kipasnya, terdengar suara, bang, yang keras, dan cahaya merah darah menghilang. Mengapa begitu marah, saintes? Hu Plafon tersenyum, saya hanya seorang pengagum keanggunan Anda, dan datang ke sini untuk memberikan penghormatan. Sekilas rasa terkejut melintas di mata sang santa. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, seorang dewa abadi biasa tingkat 8 akan kesulitan untuk menangkis serangan itu. Namun orang tua yang biasa-biasa saja ini telah menangkisnya dengan mudah. Siapakah sebenarnya dirimu? Sang saintes menjadi waspada. Sebelum Humazi sempat menjawab, suara Chen Ping menyela, "Nona, sekte Tianyan sudah hancur. Istana Bayangan Darah adalah yang berikutnya. Jika Anda bijaksana, serahkan semua sumber daya Anda dan perintahkan murid-murid Anda untuk telanjang agar Tuan Hu dapat menikmatinya. Lakukan itu, dan saya mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni mayat Anda." Pupil mata sang santa mengecil, "Kamu ini apa?" Baginya, Chen Ping hanya seorang dewa longgar tingkat kelima, namun dia berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Meskipun semua kultivator wanita di Istana Bayangan Darah telah tidur dengan pria dan mempraktikkan teknik penyerapan yin yang, menelanjangi diri dan dipermalukan oleh seorang pria tua sama sekali tidak dapat diterima. Mata Chen Ping bersinar dengan cahaya keemasan. "Apa kamu ini?" Hanya dengan kata itu, Istana Bayangan Darah akan jatuh hari ini. Sang saintes tertawa pelan, tetapi tawanya dipenuhi dengan niat membunuh. "Kalian pikir kalian bisa menghancurkan Istana Bayangan Darahku? Sungguh hayalan." Tangannya membentuk segel, dan seluruh Istana Bayangan Darah bergetar. Darah merembes dari tanah, mengembun di udara menjadi anak panah darah yang tak terhitung jumlahnya. Arai Bayangan Darah, aktifkan. Panah darah menghujani seperti badai ke arah Chen Ping dan kelompoknya. Chen Ping hendak bertindak, tetapi Humazi berteriak, "Saya bilang ini pertunjukan saya." Dia cepat-cepat melemparkan jimat, lalu tirai cahaya keemasan pun muncul, menghalangi semua anak panah darah. Anak panah itu mengenai tirai, berdesis dengan suara yang merusak, namun tidak dapat menembusnya. "Hah?" Sang saintes tampak tercengang, "Kau bisa menangkis panah bayangan darahku?" Humazi menyeringai, "Nona, bagaimana kalau bertaruh?" "Taruhan apa?" "Jika aku menang, kau akan menghabiskan malam bersamaku. Jika aku kalah, kau boleh melakukan apapun yang kau mau padaku." Humazi mengedipkan mata. Sang santa tertawa marah, mencari kematian. Dia melesat maju, berubah menjadi bayangan merah darah yang menerjang Humazi. Ke-10 kukunya tiba-tiba menjulur, bagaikan 10 bilah pisau berwarna merah darah yang diarahkan ke tenggorokannya. Humazi tetap tenang, melemparkan jimat yang membentuk diagram taiji lengkap di depannya. Cakar sang santa menghantam diagram itu, tenggelam seakan ke dalam rawa, kekuatannya sebagian besar menghilang. Dispersi kekuatan taiji. Sang saintes mencibir, "Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kau sebarkan." Sosoknya kabur lagi, terbagi menjadi 8 bayangan merah darah, menyerang Humazi dari berbagai sudut. Setiap bayangan tampak hidup, mustahil untuk dibedakan. Dari kejauhan,
Yun Wuya mengerutkan kening, klon bayangan darah saintes telah mencapai kesempurnaan. Tuan Hu mungkin, namun Chen Ping tersenyum tipis, jangan remehkan si tua mesum itu. Dia punya banyak rahasia. Benar saja, saat menghadapi 8 bayangan darah, ekspresi main-main Humazi lenyap, auranya berubah secara dramatis. Dia membentuk segel tangan, sambil melantunkan dengan suara pelan, langit dan bumi meminjamkan kekuatannya, siklus 5 elemen. Dalam sekejap, cahaya 5 warna terpancar di sekelilingnya, emas, kayu, air, api, dan tanah berputar tanpa henti, membentuk perisai yang sempurna. Bayangan darah itu mengenai perisai dan hancur, hanya menyisakan wujud asli sang saintes yang terlempar mundur beberapa langkah karena hentakannya. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. 5 elemen. Sang saintes akhirnya berubah warna. Siapa sebenarnya kamu? Humazi tidak menjawab, malah terkekeh. Nona, giliranku untuk bergerak. Ia menepukkan kedua tangannya, dan saat keduanya berpisah, bunga teratai merah muda muncul di telapak tangannya. Teratai itu berputar perlahan sambil memancarkan wangi yang memikat. Cinta bunga kesengsaraan, pergi. Teratai itu melayang ke arah sang saintes. Kecepatannya tampak lambat, namun tiba dalam sekejap mata. Sang saintes buru-buru melambaikan lengan bajunya untuk menangkisnya. Tetapi teratai itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang masuk ke dalam tubuhnya. Ah! Tubuh ramping sang saintes bergetar, wajahnya langsung memerah. Rasanya seperti ada jutaan semut merayapi dirinya, gatal dan panas, tak tertahankan. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Sang saintes terengah-engah, matanya berkaca-kaca. Humazi menyeringai, hanya sesuatu yang kecil yang dapat meningkatkan hasrat manusia 100 kali lipat. Setelah bertahun-tahun mendalami teknik pesona, saintes, aku yakin kau belum pernah benar-benar merasakan cita rasa hasrat, bukan? Sang saintes menggertakkan giginya, tercela. Dia memaksakan diri untuk mengedarkan teknik kultivasinya, berusaha menekan sensasi aneh di tubuhnya, tetapi semakin dia mencoba, semakin kuat sensasi itu. Tidak ada gunanya, Humazi melangkah mendekat. Kesengsaraan bunga cinta secara khusus melawan teknik pemanenan yin yang milikmu. Semakin kau melawan, semakin dalam racun itu menguasai. Kaki sang saintes melemah, hampir tidak mampu berdiri. Saat Humazi mendekat, sekilas kepanikan melintas di matanya. Tepat saat Humazi hendak berhasil, sang saintes tiba-tiba memperlihatkan senyuman aneh. Kau pikir kau satu-satunya yang bisa menggunakan racun? Bibir merahnya terbuka sedikit, dan aliran darah yang hampir tak terlihat melesat bagai kilat ke arah dahi Humazi. Jaraknya terlalu dekat, Humazi tidak punya waktu untuk menghindar. Hati-hati! Teriak Chen Ping, tapi sudah terlambat. Benang darah menancap di dahi Humazi, tubuhnya tiba-tiba membeku, cahaya di matanya cepat meredup. Hahaha! Sang saintes tertawa penuh kemenangan. Jika terkena benang jiwa darahku, kau akan berubah menjadi genangan darah dalam 3 tarikan napas. Ekspresi Chen Ping berubah, hendak campur tangan, ketika Humazi tiba-tiba berkedip. Oh, sungguh mengerikan. Apa? Senyum sang saintes membeku. Bagaimana kau bisa baik-baik saja? Humazi menepuk dadanya. Aku jadi takut setengah mati. Untung saja aku sudah siap. Dia mengangkat kerah bajunya, memperlihatkan cermin perunggu kecil yang tertancap di dadanya. Benang jiwa darah memang kuat, tapi sayangnya
itu terpantul oleh cermin cahaya mistik milikku. Baru pada saat itulah sang saintes menyadari sebuah titik merah muncul pada dadanya di suatu titik. Wajahnya berubah pucat pasi. Tidak, ini tidak mungkin. Sekarang, siapa yang diracuni? Humazi bertanya dengan santai. Sang saintes merasakan aura dingin menyebar dengan cepat dari dadanya ke seluruh tubuhnya. Mengetahui kekuatan benang jiwa darah, dia menggertakkan giginya. Kau hebat. Setelah berbicara, dia meraih penawarnya di tubuhnya hanya untuk menemukannya telah hilang. Mencari ini, Humazi tiba-tiba mengangkat sebuah botol porselen. Penawarnya, berikan aku penawarnya, teriak sang saintes. Humazi merentangkan tangannya, penawarnya ada padaku, kemarilah dan ambil sendiri. Sekilas ekspresi perjuangan tampak di mata sang saintes, namun dia terhuyung-huyung ke arah Humazi. Setiap kali dia melangkah, kain kasa merah di tubuhnya terurai sedikit, dan saat dia sampai di sana, dia sudah setengah telanjang. Tolong, berikan aku penawarnya, pintanya dengan nada memelas, air mata berkilauan di matanya. Humazi menelan ludah, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya. Kalau saja kamu seperti ini lebih awal. Pada saat dia lengah, kilatan dingin terpancar di mata sang saintes, dan sebuah belati yang tersembunyi di lengan bajunya menusuk tepat ke jantung Humazi. Mati kau! Belati itu menembus tubuh Humazi, tetapi tidak ada darah yang mengalir. Sosok Humazi menghilang seperti gelembung, itu hanyalah ilusi. Tuan Hu ini, dia semakin mengesankan. Chen Ping tersenyum tipis. Sejak tiba di alam surgawi, Humazi tampaknya telah membuka kotak Pandora, kekuatan dan wilayahnya meroket. Tekniknya tidak ada habisnya dan terus berkembang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Menggunakan trik yang sama 2 kali, sang saintes terlalu meremehkanku. Suara Humazi datang dari belakang. Sang saintes berbalik dengan tajam, melihat Humazi berdiri 3 langkah di belakangnya, memegang botol porselen. Ini penawarnya yang sebenarnya. Humazi mengocok botolnya, mau. Sang saintes hampir tidak dapat berdiri. Serangan balik dari benang jiwa darah menyebabkan rasa sakit luar biasa padanya. Akhirnya, dia pun ambruk dan berlutut di tanah. Tolong berikan aku penawarnya. Aku akan setuju dengan apapun. Humazi menghela napas. Jika kau tahu akan sampai pada titik ini, kenapa kau repot-repot? Ujung jari Humazi menelusuri pola-pola dingin pada botol porselen. Tubuh setengah telanjang sang saintes berkilauan dengan cahaya yang memikat. Jepit rambut giok darah yang menjuntai di rambutnya bergoyang lembut, matanya penuh dengan pesona yang menggoda. Sang saintes dari istana bayangan darah, yang beberapa saat lalu dipenuhi dengan niat membunuh, sekarang meringkuk di tanah seperti kupu-kupu merah dengan sayap patah, jari-jarinya yang ramping gemetar saat meraih ujung baju Humazi. Tuan, berikan aku penawarnya. Aku akan membawa semua muridku untuk melayanimu. Tenggorokan Humazi terangkat, pikirannya berkelebat dengan kenangan akan tempat-tempat kenikmatan di surga ke-6. Tatapannya menangkap sisa-sisa kemerahan di leher sang santa, suatu tanda dari hasrat yang bangkit dari kesengsaraan bunga cinta. Dia tahu wanita ini berhati jahat, tetapi dia tidak dapat menahan godaannya. Baiklah, dia mendesah dalam, sambil melempar botol porselen itu. Jika kau sudah tahu, ngapain main-main denganku? Saat sang saintes menelan penawarnya, kilatan dingin melintas di matanya. Alih-alih meminumnya,
Dia tiba-tiba mengarahkan mulut botol ke arah Humazi. Ujung jarinya menyemburkan beberapa benang darah untuk menutup titik akupuntur tubuhnya. Orang tua mesum, apakah kau benar-benar berpikir aku akan menyerah? Dia tertawa tajam, telapak tangannya mengeluarkan cahaya merah darah. Wanita-wanita di istana bayangan darah hanya mati berdiri, tidak pernah hidup berlutut. Saat Humazi menyadari ada yang tidak beres, sudah terlambat, sebuah cakar berwarna merah darah menusuk dadanya. Dia menatap sang saintes dengan tak percaya. Darah mengalir deras dari mulutnya. Kau, Tuan Hu. Chen Ping melesat maju bagai kilat. Telapak tangannya memancarkan cahaya keemasan yang diarahkan ke punggung sang saintes. Sang saintes telah bersiap, tubuhnya memancarkan bayangan darah yang berubah menjadi ribuan anak panah darah yang melesat ke arah Chen Ping, seraya dia berteriak, para murid istana bayangan darah, aktifkan formasi penyihir jiwa 10.000 jimat. Sebelum suaranya memudar, ratusan kultivator wanita yang sebelumnya terpengaruh oleh dupa penyihir jiwa 1000 ilusi, tiba-tiba merobek sisa pakaian mereka, bergegas telanjang ke arah Yun Wuya dan pengikut sekte Qing Yun. Mata mereka bersinar dengan semburat bunga persik yang menakutkan, mulut mereka melantunkan melodi mesum, wangi yang mereka pancarkan bahkan lebih memikat daripada dupa Humazi yang menyihir jiwa. Pemimpin sekte Yun, selamatkan kami. Seorang kultivator wanita berlutut di hadapan Yun Wuya, lengan gioknya melingkari pinggangnya. Jika Anda melindungi kami, hamba ini bersedia melakukan apa saja. Wajah Yun Wuya menjadi gelap, mengalirkan energinya untuk mendorong balik kultivator wanita yang mendekat, sambil meraung, ilmu sihir yang menyihir orang. Hentikan keangkuhan ini. Meskipun dia bisa menjaga pikirannya, pengikut sekte Qing Yun di belakangnya sudah terjerat. Mata para kultivator muda itu linglung, beberapa bahkan melangkah maju untuk melindungi para kultivator wanita, menghunus pedang mereka ke arah Chen Ping, jangan sakiti mereka. Mereka tidak bersalah, salah satu murid gemetar, namun dengan gigih melindungi kultivator wanita di belakangnya. Jika kau ingin membunuh mereka, bunuh aku terlebih dahulu. Chen Ping menatap para murid yang dikendalikan oleh teknik pesona, cahaya keemasan di matanya semakin kuat. Dia tahu seni pesona istana bayangan darah tidak hanya memengaruhi indera tetapi juga dapat memutarbalikkan pikiran. Bodoh! Gerutunya, cahaya keemasan di telapak tangannya membentuk cincin yang beriak keluar seperti ombak. Berdengung. Gelombang suara tak kasat mata itu menghancurkan melodi mesum di udara, cahaya bunga persik pada para pembudidaya wanita langsung memudar. Para pengikut sekte Qing Yun tersentak bangun, menatap para kultivator wanita telanjang yang mereka lindungi, mundur karena terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa malu dan takut. Mencari kematian. Chen Ping tak menunjukkan belas kasihan lagi, langsung memanggil pedang pembunuh naga. Ki pedang emasnya mengembun bagai badai yang menyapu dedaunan, menebas ke arah para kultivator wanita istana bayangan darah. Bersambung.